Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kita bertemu pada video pembelajaran kita yang terakhir untuk semester 1 ini, di mana pada video pembelajaran terakhir kita masih membahas bab 6, lebih tepatnya kita membahas mengenai respirasi dan fotosintesis. Ya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai transformasi energi dalam sel. Nah, transformasi itu artinya adalah perubahan. Berarti, di dalam sel makhluk hidup juga dapat terjadi perubahan energi. Jadi dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan, itu dia memiliki sel. Jadi di dalam sel juga terjadi perubahan energi. Di antaranya adalah transformasi energi oleh klorofil, perubahan energi oleh klorofil, dan transformasi energi oleh mitokondria atau perubahan energi oleh mitokondria. Nah, klorofil dan mitokondria merupakan bagian dari sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ini untuk tumbuhan, yang ini untuk manusia dan hewan. Oke. Yang pertama kita bahas adalah transformasi energi oleh klorofil. Nah, jadi kita lihat di sini ada sebuah tumbuhan. Nah, nanti kita jelaskan dengan penjelasan setelah kita lihat ini. Ya. Klorofil merupakan zat hijau tumbuhan. Jadi yang membuat daun-daun tumbuhan itu hijau adalah klorofilnya. Kemudian klorofil itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Nah, ketika terjadi fotosintesis, ternyata di dalam klorofil itu terjadi perubahan energi, di mana energi sinar matahari atau energi dari panas matahari atau energi dari cahaya matahari itu diubah nih, menjadi glukosa. Glukosa merupakan bagian dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan bagian dari makanan. Makanan merupakan energi kimia. Itu berarti dalam klorofil itu terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk buah. Ya, jadi diingat, dalam klorofil terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk buah. Oke, kita lanjut. Transformasi energi oleh mitokondria. Jadi mitokondria itu ada di dalam tubuh dari hewan dan manusia. Ada di dalam tubuh hewan dan manusia. Nah, ini mitokondria kalau kita lihat. Mitokondria sendiri adalah bagian dari sel hewan dan manusia. Kemudian dia berfungsi untuk respirasi sel. Nah, ketika terjadi respirasi sel di mitokondria, yang terjadi adalah energi kimia yang dari makanan itu diubah menjadi energi gerak oleh tubuh. Jadi supaya tubuh kita dapat energi, maka energi kimia yang ada dalam makanan diubah menjadi energi gerak. Dan itu semua terjadi di mitokondria. Jadi diingat, di mitokondria terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak tubuh. Oke, kita lanjut. Metabolisme sel. Nah, metabolisme sel sebenarnya adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, baik terjadi di dalam hewan, tumbuhan maupun manusia. Jadi terjadi yang namanya proses kimia. Terdapat dua jenis metabolisme, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul kompleks dari senyawa sederhana. Katabolisme reaksi penguraian molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Kebalikannya ya. Kalau anabolisme pembentukan, kalau katabolisme penguraian atau pemecahan. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini kan ada yang senyawa sederhana, ini ada molekul kompleks. Nah, seperti ini kalian sulit untuk melihatnya. Ini kita anggap sebagai bagian dari mobil. Ini adalah bannya, ini adalah mesinnya, ini adalah bodinya atau bagian dari tubuh dari mobil, ya, kita anggap seperti ini. Nah, untuk membuat mobil, tentunya kita memerlukan bahan-bahannya atau senyawa sederhananya seperti ban, mesin, dan bodinya. Nah, untuk membuatnya, maka yang itu
untuk membuat dari ban, mesin, dan bodinya kita rangkai menjadi sebuah mobil, itu dinamakan proses anabolisme ya. Dari yang awalnya berantakan menjadi bagus, dari yang awalnya sendiri-sendiri menjadi berkumpul semuanya. Itu untuk anabolisme contohnya. Nah, sekarang yang katabolisme. Kita anggap ini mobil sudah jadi ya. Mobil sudah jadi, kemudian kita ambil semuanya, bodinya kita ambil, kemudian bannya kita ambil, mesinnya kita ambil, kita pisah-pisah semuanya. Nah, proses itu, pemecahan itu dari yang bagus menjadi, dari yang sama-sama menjadi sendiri-sendiri, itu disebut dengan katabolisme. Nah, dalam sel makhluk hidup, anabolisme itu contohnya adalah fotosintesis. Katabolisme contohnya adalah respirasi. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dari air dan karbon dioksida dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari. Jadi kalau ditulis seperti ini, ya. Ini adalah karbon dioksida yang diambil oleh tumbuhan dari luar, dari udara. Ini adalah air yang diambil dari tanah. Jadi, karbon dioksida ditambahkan dengan air bereaksi dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari menghasilkan yang namanya glukosa atau buah, ya. Menghasilkan glukosa dan hasil sampingnya adalah oksigen, ya. Nah, glukosa dan oksigen ini nantinya akan digunakan oleh manusia. Buah dan oksigen, buah terutama, buah itu akan dimakan oleh manusia. Oksigen akan dihirup oleh manusia. Sehingga di dalam tubuh manusia terjadi yang namanya respirasi. Proses penguraian makanan menjadi energi dengan bantuan oksigen. Jadi manusia metik buah hasil fotosintesis dari tumbuhan tadi, kemudian dimakan oleh manusia. Sekalian manusia menghirup oksigen yang dari tumbuhan tadi yang dibuang oleh tumbuhan, dihirup. Sehingga reaksinya seperti ini. Glukosa yang dari buah tadi masuk ke dalam tubuh manusia ditambah dengan oksigen, ya, maka ini diuraikan. Ini namanya katabolisme. Dia diuraikan menjadi karbon dioksida dan air serta energi. Nah, energi ini nanti akan digunakan oleh manusia, akan diserap oleh tubuh manusia. Tetapi untuk karbon dioksida akan dibuang melalui pernapasan. Air dibuang dengan pembuangan air kecil atau air besar. Buang air kecil atau buang air besar. Nah, air akan dibuang. Yang diambil oleh manusia adalah energinya saja. Nanti karbon dioksida dan airnya akan diserap kembali oleh si tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Begitu terus, ya. Nanti dia menghasilkan buah, buah diambil manusia, manusia membuang CO2 dan air, nanti air dan CO2 diambil oleh tumbuhan lagi. Nah, seperti itu terus siklusnya. Oke, itu untuk fotosintesis dan respirasi. Ya, demikian penjelasan Bapak mengenai materi terakhir kita, video pembelajaran terakhir kita. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kerjakan tugas 15-nya atau tugas terakhirnya di kertas folio bergaris. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.